dan sekarang selama-lamanya juga Tuhan pasti menolong. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini sungguh karena kasih karunia Tuhan. Kalau kemarin ujian, ada beberapa bagian yang saya tidak hafal. Kalau yang lain tegang, saya cengengesan Bapak Ibu. Karena saya tahu saya kelemahan menghafal lirik. Jadi kalau teman-teman ingin belajar, saya sudah 40 tahun lebih masih ingin belajar terus. Bahkan saya sudah pesan kepada Ibu Monica untuk Ibu, saya mau jadi muridnya Ibu lagi, terus akan belajar lagi. Saya bersyukur dan saya mengucapkan terima kasih STT Abdiel sudah menerima saya, Pak Yusuf, luar biasa. Teori musik yang sudah 20 tahun yang lalu kembali diingatkan. Ibu Monica, terima kasih banyak kesabaran, kegigihannya. Naomi, kamu malas. Naomi, sebetulnya bukan malas tapi karena kesibukan. Saya harus menghandle beberapa pekerjaan di Papua. Tapi saya juga tengah malam begadang mengerjakan tugas. Kadang-kadang pagi lesson suara sudah habis karena saya kurang tidur. Tapi memang ini sudah saya niatin, jadi memang harus sampai selesai. Itu sudah jadi komitmen saya. Ibu, terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menginspirasi saya, memberikan materi-materi yang luar biasa sehingga saya boleh berdiri di tempat ini. Perjalanan saya untuk belajar S2, awalnya saya tidak tertarik karena saya pikir saya seorang guru honor SD di Papua. Saya pikir guru honor ngapain belajar S2, saya pikir seperti itu. Lalu Tuhan izinkan saya bergabung di LPBD Kabupaten Nabire. Di situ saya berpikir, oh kayaknya saya harus belajar lagi karena saya harus upgrade ilmu-ilmu yang baru. Di pikiran saya seperti itu. Jadi sebatas saya menjadi guru dan sebatas saya mengajar paduan suara, vokal dan lain sebagainya. Namun di tengah perjalanan, khususnya di menit-menit terakhir di semester 3 akhir, saya belajar pada waktu itu mata kuliah teologi pujian. Saya betul-betul diberkati dan dibukakan mata rohani saya. Banyak hal yang saya dapatkan di situ. Selama ini saya berpikir kalau kita memuji Tuhan hanya karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, menyelamatkan, mengerjakan mujizat dan lain sebagainya. Tapi di dalam mata kuliah itu dibukakan kenapa kita memuji Tuhan. Tidak hanya hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, tetapi Tuhanlah pujian itu. Hal itu yang menginspirasi saya untuk saya mempunyai visi yang baru untuk tanah Papua. Jadi hal-hal seperti ini harus saya tularkan kepada gereja-gereja di Papua. Namun kalau saya berbicara sendiri tidak mungkin, karena banyak sekali gereja di sana dan saya siapa seperti itu. Lalu mungkin ya ini Tuhan yang menginspirasi saya. Saya rindu ada jurusan musik gereja di tanah Papua, supaya ketika mereka belajar musik gereja, mereka akan kembali ke gereja mereka masing-masing dan membangun gerejanya, membangun musik gerejanya. Karena selama ini musik di dalam gereja belum menempati tempat yang sebagaimana mestinya. Hanya mungkin kebanyakan, ayo pergi ibadah kita dengar firman, ayo pergi ibadah kita bertemu saudara seiman. Tetapi tidak ada, ayo pergi ibadah kita memuji Tuhan, mempersembahkan. Dan bahkan di dalam mata kuliah teologi pujian disebutkan ketika kita memuji Tuhan, kita sedang memberkati Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini kalau tidak mahasiswa musik gereja yang menyampaikan atau menularkan kepada gereja, tidak ada yang akan merubahnya. Nah, itu Tuhan memberikan visi kepada saya, ada jurusan musik gereja di tanah Papua, entah di Nabire atau entah di kota lain, entah nanti saya tidak jadi dosen tidak apa-apa, yang penting ada jurusan musik gereja di tanah Papua. Saya mohon doanya, kiranya Tuhan memberkati siapapun yang Tuhan pakai, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Yona yang dengan sabar mengiringi saya yang banyak kesalahan. Sampai tadi tampil saya banyak salah loh, tidak tahu kalau saya selalu bilang sama Ibu Monica, Ibu minta maaf ya, maklum umur ini Ibu.
Yon minta maaf ya Yon, umur yang kamu iringi sudah tua. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk mendoakan dan untuk berpartisipasi dalam kehadiran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya sebetulnya bingung disuruh ngomong apa karena ini kan surprise, tidak direncanakan. Jadi kalau berbicara tentang terima kasih itu ada banyak sosok yang harus saya berikan selamat, berikan ucapan terima kasih. Yang pertama, Tuhan Yesus pasti harus menjadi nomor satu karena kita harus bersyukur kepada Tuhan kita. Ketika saya berdiri di sini, saya teringat momen 9 tahun yang lalu ketika saya berhasil menyelesaikan S1 musik gereja. Pada saat itu keluarga saya lengkap, ayah, ibu, kakek saya datang ke tempat ini. Tapi karena ada berbagai hal yang saya pertimbangkan, pada malam ini saya hanya bisa mengajak kakak saya ke sini untuk berbagi kebahagiaan. Saya udah dari saya berbagi berdiri, ini kakak saya berdiri. Ini juga salah satu orang yang suka marah-marahin saya dulu. Tapi itulah peran seorang kakak di rumah, bagaimana dia harus memberikan pelajaran kepada adiknya yang terkasih. Juga terima kasih untuk perwakilan dari Gereja Isa Masih Kuripan yang sudah hadir jauh-jauh dari Kuripan. Tempat ini ada 500 orang Bapak Ibu. Ada anak-anak muda yang datang ke tempat ini. Saya harap apa yang saya lakukan ini menjadi inspirasi bagi kalian. Di masa muda kalian bisa memanfaatkan semua potensi kalian untuk membanggakan keluarga kalian dan terutama untuk membanggakan Tuhan. Terima kasih untuk dosen-dosen yang ada, Pak Denianus, Pak Yusuf, Bu Esther yang ada di sini. Secara khusus Ibu dosen pengajar saya mengistilahkannya bukan ibu, tapi ketika kami berbicara dengan murid-murid yang lain, ini adalah Bunda Lili. Saya menyebut dosen saya bukan sebagai ibu, tapi Bunda Lili. Jadi kalau kami mau lesson itu rebutan. Siapa tuh yang mau ketemu Bunda Lili? Satu-satu tulis ya. Beliau mengajari saya teknik-teknik, mengajari saya hal-hal yang dasar dan dulu ketika di S1 saya tidak mendapatkan, tidak saya sadari. Tapi pada saat ini hingga tadi perform tadi sudah saya selesaikan, itu juga tidak lepas dari peran dari Bunda Lili. Saya bertanya, Bu, saya nanti pakai jasnya dilepas atau pentingnya dipakai? Itu saya konsultasikan sebagai bentuk saya ingin menganggap Ibu Lili itu sebagai bunda di dalam hati saya. Pesannya kepada murid satu perguruan, jangan malas ya. Jadi kalian harus bisa membuat mood Bunda Lili berbunga-bunga ya. Berbunga, Mbak Luna juga, dan juga itu ada satu muridnya sudah selesai masa sendirian. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga sebetulnya untuk teman sekantor Pak Alfa, Pak Agung, Pak Dodi yang mungkin sudah meninggalkan tempat ini, dan semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semua orang itu punya perannya yang luar biasa dalam saya. Dan salah satu yang tidak terlupakan di dalam hidup saya ini mungkin out of the box ya, sosok yang mungkin tidak kalian duga. Yang saya ucapkan terima kasih adalah PO Sumber Selamat Sugeng Rahayu. Nah ini adalah bis favorit saya ya. Jadi kalau saya stres, tiba-tiba nanti malam saya sudah bisa berangkat ke Surabaya, besok pagi sudah sampai Banyuwangi, besok paginya lagi bisa sampai Bali. Itu sebagai salah satu tempat di mana kalau saya stres, refreshing saya di situ Bapak Ibu. Naik bis ini sebelah kiri saya ini, jiwa naik bisnya juga sudah pernah lupa ini. Jadi walaupun saya orang Jawa Tengah, tapi kami berdua ini penggemar bis Jawa Timur. Jadi bagi yang jantungnya tidak kuat, jangan coba-coba. Kalau tidak kuat nanti bisa langsung kembali ke rumah Allah Bapak. Ya, mungkin itu saja, tidak usah berpanjang-panjang supaya yang pasti semuanya saya ucapkan terima kasih sudah hadir juga Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman murid-murid saya S1. Apa yang sudah saya lakukan, jadikan itu sebagai inspirasi. Kalau dosennya rajin latihan dan muridnya juga harus rajin latihan. Salah satu pesan yang menarik dari Bunda Lili adalah
saya ini sudah tua, jadi kamu harus banyak latihan. Nah, itu saya jadi saya bicara juga kepada murid satu, kalian lebih muda daripada saya, kalian juga punya semangat yang lebih tinggi daripada saya. Terima kasih. Satu lagi Kak Ica ya, satu lagi untuk adik-adik S1, rajin-rajinlah. Seperti yang disampaikan oleh Kakak Yuri, bahwa sehebat apapun dosen kita, kalau kita tidak bekerja keras, itu tidak ada apa-apanya. Pada zaman saya S1 dulu, angkatan 2001, sudah tua ini. Kami sampai berebut ruang piano untuk latihan, baik latihan piano maupun latihan vokal. Saya sendiri 3 kali sehari itu setiap hari, tidak ada yang tahu, Pak Yusuf nggak tahu pasti. Pagi setelah doa pagi saya curi waktu, siang setelah makan siang saya curi waktu lagi, malam sebelum tidur saya curi waktu, meskipun itu hanya pemanasan atau lagu-lagu. Tapi sekarang saya lihat ruang piano seringkali kosong. Ini menyedihkan sekali adik-adik. Jadi bagaimana kalian akan menjadi hebat kalau ruang piano itu dibiarkan kosong? Menjelang-menjelang ujian seperti ini, biasanya di lorong-lorong asrama itu sudah ada orang menyanyi, pemanasan. Ini sepi. Jadi ya, saya harapkan adik-adik S1 lebih giat lagi, jangan malas, jangan malas. Karena kemalasan itu yang akan menghancurkan kita di umur berapa kemudian, begitu ya. Terima kasih. Masih ada lagi? Terima kasih buat ucapan terima kasihnya untuk Kak Yuri, Kak Omi, dan Mas Ariel. Silakan duduk. Jangan berlama-lama dan jangan panjang-panjang. Tapi panjang-panjang ya Pak. Iya, untuk menutup acara kita pada malam ini, dengan hormat kami mengundang Bapak Pendeta Budiman Waruhu MAG. Kami persilahkan untuk ke depan. Untuk menutup. Ya, mari kita berdiri Bapak Ibu, kita tutup dalam doa.